Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini kita bisa kembali melanjutkan ngaji filsafat kita barengan sama hujan. Semoga hujan ini membuat kita segar, segar pikirannya, segar hatinya. Karena hari ini banyak orang yang kering di berbagai level kehidupannya. Mungkin diingatkan oleh Allah, hidup ini enak, hidup ini nikmat. Ngapain sampai sebegitunya kita bikin hidup ini sumpek, ruwet, dan gersang. Maka kita banyak diberi hujan. Apalagi tema kita bulan ini tema tentang cinta. Puisi-puisi cinta yang romantis itu biasanya pakai metafor hujan. Jarang ngomong cinta-cintaan metafornya panas, itu jarang. Metafornya mesti udan, apalagi yang gerimis. Kalau udan deres itu biasanya untuk mereka yang patah hati, sambil sendirian mengenang masa lalu. Nah, sementara hujan gerimis itu untuk yang baru jatuh cinta. Oke, kalau banjir untuk yang stres. Oke, bismillah, apapun yang terjadi di sekeliling kita sepanjang masih mungkin, yuk kita tetap ngaji. Meskipun yang datang banyak, yang datang sedikit, ya tetap ngaji. Bukan karena apa-apa, karena memang kita harus ngaji. Tidak ada alasan lain-lain. Bukan karena ilmunya penting, bukan karena nanti dapat wawasan luas nanti, ya. Itu kesekian, itu efeknya saja. Yang pertama-tama tetap, ya memang kita harus ngaji. Itu saja bagi yang sempat. Ada mungkin yang tidak sempat kesini, tadi sudah niat mau kesini kok dilala hujan. Mau nekat khawatir pilek, khawatir nanti kebasahan. Insya Allah pahalanya sama dengan yang nyampe di sini. Jadi tidak usah khawatir, apalagi nanti bisa mendengarkan rekamannya, kalau rekamannya jadi. Karena kadang-kadang direkam itu bisa tidak jadi. Itu menunjukkan betapa lemahnya kita. Wong sudah jelas-jelas ada rekamannya, direkam, tapi bisa nggak jadi. Oh, itu kan ternyata kita tidak berkuasa atas diri kita sendiri. Kadang-kadang juga yang rajin ngaji tidak lebih pinter daripada yang tidak pernah ngaji. Itu juga di luar kuasa kita. Yang penting kita diwajibkan ngaji, ya ngaji. Oke, bismillah. Kita mulai sesi bulan ini dengan tema cinta. Cuma jangan dibayangkan kita akan ngomong cinta-cinta lawan jenis cinta-cinta romantik seperti tema-tema selama ini. Jadi sudah terlalu sering kita ngomong orang jatuh cinta, orang pacaran di level romantik. Biar ndak lebay ngomong itu terus, maka bulan ini tema cinta kita ganti. Cinta versinya para filosof eksistensialis.
Filosof eksistensialis itu para filosof yang kalau bahasa filsafatnya mendahulukan eksistensi dibandingkan esensi. Esensi itu hakikat dalam, eksistensi itu manifestasi yang di luar. Filosof eksistensialis itu yang punya pandangan bahwa manifestasi yang di luar itu loh yang lebih penting. Yang di luar ini loh nanti yang membentuk bagian dalam. Jadi tidak ada esensi asal hakikatnya kita itu apa, tidak ada. Kita itu ya jati diri kita ekspresikan seperti apa, yaitu kita. Kalau kamu tiap hari bohong, ya kamu pembohong. Esensimu seorang pembohong. Dari mana itu muncul? Dari bohongmu setiap hari. Eksistensimu sebagai seorang pembohong. Kamu tidak bisa mengelak sejatinya saya itu jujur loh Pak. Tidak bisa begitu. Sejatinya tidak ada. Karena yang sejati di dalam itu dibentuk oleh pengalaman luar. Apa yang kamu lakukan secara fisik, secara lahiriah. Makanya filsafat semacam ini disebut filsafat eksistensialisme. Jadi eksistensi kita menentukan esensi. Kalau kamu tiap hari tidak pernah mandi, kamu tidak bisa bilang sebenarnya saya cinta kebersihan loh Pak. Tidak bisa. Eksistensimu menunjukkan kamu tidak cinta sama kebersihan. Wong kamu males mandi. Nah, itu namanya eksistensialisme. Lawannya esensialisme. Itu banyak filosof-filosof yang punya pandangan esensialis bahwa manusia itu punya hakikat. Kalau keluarnya kok beda dengan hakikatnya, itu berarti ada penyimpangan-penyimpangan. Fitrahnya kita itu saling menyayangi. Kok malah tawuran, itu pasti ada penyimpangan dari fitrah. Nah, itu aliran esensialis. Tapi kalau eksistensialis, tidak ada fitrah asal itu. Kalau kita tiap hari tawuran, gegeran, ya seperti itu kita membentuk diri kita. Nah, itu eksistensialis. Nah, dulu pernah kita ngomong 1 bulan, mungkin ngomong Heidegger, ngomong Sartre, sampai Iqbal segala. Filsafat eksistensialisme. Silahkan didengarkan lagi rekamannya. Malam ini kita angkat tokoh yang belum pernah kita bahas, Gabriel Marcel. Ya, Gabriel itu mungkin lidahnya orang, kalau pakai lidah Arab itu Jibril. Dari sana jadi Gabriel. Kalau Marcel saya tidak tahu apa. Kalau pakai lidah Arab mungkin pakai Merkel apa-apa, karena huruf Arab tidak ada C. A, B, C, D, E ya tidak ada, alif, ba, jim. Iya. Jadi tidak ada huruf J, tidak ada huruf G, tidak ada. Gabriel Marcel ini filosof Perancis, dikenal sebagai filosof eksistensialis pertama, tandingannya Sartre. Kalau Sartre itu eksistensialis yang ateis. Kalau Gabriel Marcel ini teis. Dia percaya Tuhan. Orang tuanya Yahudi, bapaknya kemudian jadi agnostik, ibunya kemudian pindah ke Protestan. Dia sendiri nanti belakangan masuk Katolik. Enak, Bhinneka Tunggal Ika. Agama apa-apa masuk. Tapi secara umum beliau termasuk eksistensialis yang percaya Tuhan. Jadi filosof itu ya nggak perlu harus mesti sesat, mesti enggak. Ada juga filosof-filosof bahkan barat eksistensialis yang juga percaya Tuhan.
Nanti Marcel ini termasuk filosof yang membuktikan adanya Tuhan lewat jalan pengalaman. Nanti ada teorinya di belakang. Oke, mumpung hujannya ndak deres, suara saya sudah mulai jelas, kita mulai ya. Marcel ini lahirnya 1889. Meninggalnya 1873. Jadi lumayan tua, 80 berapa? 84 usianya. Beliau pinter sejak kecil, ngajar filsafat, sempat belajar di Universitas Sorbonne, kemudian sempat ikut Perang Dunia Pertama, cuma tidak bagian tembak-tembakan, bagian keperawatan. Ya, enak kan kalau bagian perawat itu bareng perawat-perawat. Tapi dia nanti dapat tugas khusus menyampaikan berita lelayu, apa? Kalau di Jawa berita lelayu, berita kematian. Kalau ada tentara yang meninggal, dia yang menyampaikan ke keluarga yang meninggal. Zaman dulu belum ada masjid yang mengumumkan innalillahi wa inna ilaihi gitu, tidak ada. Jadi ya ditemui satu demi satu, tidak ada HP, tidak ada WA. Kalau sekarang kan cukup di WA, orang seluruh grup innalillahi semua. Padahal yang meninggal tidak ikut grup itu. Kelakuan kita kan begitu sekarang. Tidak usah takziah, yang penting cuma ngirim ucapan. Ngajinya juga yang ngaji sekarang, aktivitas keagamaan kita kan ada di sini semua sekarang. Ngaji ya di HP, jadwal sholat ya di HP, ngobrol ya di HP, ngomong jelek juga di HP. Hati-hati dengan makhluk yang namanya HP. Apalagi sekarang mulai berkembang artificial intelligence, intelijensi artifisial. Itu lama-lama peran kita sebagai manusia habis, digantikan oleh mesin. Padahal sekarang kamu nyari kerjaan susah, tapi besok semakin tidak banyak pekerjaan ketika dunia yang namanya artificial intelligence ini semakin berkembang. Karena nanti banyak mesin-mesin, banyak robot-robot yang bisa memainkan fungsi persis kayak manusia. Dan secara lebih eksak, pasti secara lebih pas dengan yang diinginkan oleh yang dimiliki. Kalau manusia kan bisa bantah, kalau robot kan enggak, kecuali listriknya mati atau baterainya habis. Jadi yang di film-film itu, yang dunia dikuasai robot, bisa jadi pada saatnya begitu. Bisa jadi mungkin besok orang punya anak manusia beneran itu males, bikin aja robot. Lebih mudah diatur. Oke. Dan itu diantara yang digelisahkan oleh Gabriel Marcel. Dia membaca ada namanya The Broken World. Dunia kita sekarang sudah hancur, sudah pecah. Kenapa dunia ini broken? Karena manusia sudah tidak lagi kita lihat sebagai manusia. Hubungan antar manusia itu tidak ada, katanya Gabriel Marcel, di era teknologi modern. Yang ada hubungan antar fungsi. Kalau saya ngomong di hadapanmu sekarang, itu mungkin yang main bukan manusia saya dengan manusia kamu, tapi yang main adalah fungsi ustadz dan fungsi murid. Aku melihatmu jadi muridku, kamu melihatku jadi gurumu. Yang dilihat fungsinya. Kalau kamu ke warung, kamu tidak ketemu manusia, kamu sedang ketemu SPG-nya, kamu sedang ketemu waitress-nya, dan kamu sebagai memposisikan dirimu sebagai pembelinya. Jadi bermain fungsi. Ini bagi Gabriel Marcel, ini problem besar. Istilahnya beliau, the broken world. Manusia tidak dilihat sebagai manusia yang otonom.
Bahkan sama orang tuamu mungkin kamu juga lebih melihat fungsinya, apa gunanya orang tua buat kamu. Tidak kamu manusiakan beliau sebagai manusia yang punya hasrat, keinginan, cita-cita, punya mentalitas, punya rohaniyah, punya kebutuhan apa enggak. Kita selalu melihat orang dari fungsinya. Kamu melihat Jokowi hanya dia sebagai presiden, atau dia sebagai yang kamu kasih amandat untuk memimpin Indonesia. Di luar itu kamu tidak pernah peduli. Dan relasi semacam ini loh yang sekarang terjadi di sekeliling kita. Bahkan kamu lihat lawan jenis pun kamu kan melihat fungsinya, apa yang bisa dia berikan untukku. Kesenangan apa kira-kira dari dia buatku. Jadi manusia dengan manusia yang lain itu ndak pernah kena basa Jawane orang nate ngwongke. Tidak memposisikan orang lain sebagai manusia, tapi fungsi. Itulah yang disebut the broken world. Kita kerjanya persis mesin. Apa yang dimainkan oleh komponen mesin itu di sini. Di kos-kosan kita dilihat sebagai anak kos. Pak kosmu melihatmu sebagai anak kos, dan kamu melihat Pak kos sebagai bapak kos. Mungkin sering ngawasi, sering ngecek kamu ngapain, kamu ngerusak maku-maku apa enggak. Pokoknya dilihatnya di level itu. Enggak pernah dimanusiakan. Apalagi nanti peradaban materi. Enggak cuma fungsi manusia yang dilihat, fungsi materinya. Kalau kamu jalan-jalan di Amplas atau di Hartono Mall, itu kan SPG itu melihat kamu kan tidak sebagai manusia, tapi sebagai dompet yang berjalan. Ya kan, kira-kira nggo duit piro ya, nek wajah ngono-ngono iku wis mesti ndak nggo duit, mesti kamu ndak disapa, ndak disenyumi sama sekali nek wajah kayak kalian. Tapi yang kelihatan tajir, kelihatan mungkin disenyumi, disapa, silahkan mampir, mesti gitu. Tapi kalau kalian yang lewat enggak. Kenapa? Dibayangkan dompetmu tipis. Itulah namanya the broken world. Dunia hari ini begitu. Kamu eksis sebagai dirimu, cuma orang lain menganggapmu hanya fungsimu. Apa penting Pak anggapannya orang lain tentang saya? Penting. Kenapa? Karena kamu tidak bisa eksis tanpa orang lain. Itu nanti nyawa teorinya Marcel. Kita tidak akan bisa eksis tanpa orang lain. Sementara ternyata hubungan kita dengan orang lain itu hanya hubungan fungsional, hubungan atas dasar fungsi. Kamu memahami takmir ya sebagai yang ngurusi masjid. Tidak kamu pahami dia ya manusia loh. Kamu memahami temanmu sebagai apa yang kamu butuhkan dari dia. Tidak kamu lihat dia juga manusia. Oke, jadi itu problem yang disasar oleh Gabriel Marcel, bahwa hidup kita hari ini ada dalam the broken world, dunia yang hancur. Ya ini susah untuk diatasi, tapi pelan-pelan. Berarti kalau kemarin kita bolak-balik ngomong latihanlah jadi manusia, itu hari ini Marcel ngomong latihanlah memanusiakan manusia. Sebelum ada atribut apapun, ingatlah kamu sedang ketemu manusia. Sebelum kamu lihat agamanya, alirannya, sektenya. Hari ini kan selalu orang banyak menomorsatukan itu. Tadi saya baca ada yang mau duduk jejer di kereta aja harus dicek dulu agamanya apa. Itu kan enggak cuma fungsi, ternyata atribut-atribut seperti agama juga main. Kita enggak bisa melihat pertama-tama dia itu manusia loh. Sama kayak kamu manusia dengan segala atribut kemanusiaannya. Nah,
Maka mulai hari ini dibiasakan ketemu siapapun pertama-tama, apakah itu dosenmu, temanmu, ke warung, diinget-inget, aku sedang ketemu manusia dan ingin ketemu manusia. Dulu waktu kita ngaji Suryo Mentaram kan, dia gelisah luar biasa karena di mana-mana dia tidak ketemu yang namanya manusia. Goleki wong ora ketemu-ketemu. Padahal dia kemana-mana, ya lihat orang banyak, tapi manusia jarang. Manusia dengan karakter kemanusiaannya. Maka untuk mengurangi problem the broken world, kita harus memanusiakan manusia. Ya untuk memanusiakan manusia berarti sebelumnya diri kita sendiri harus sebagai manusia. Itulah namanya eksistensi. Jadi eksistensi itu apa sih? Manusia yang eksis itu apa sih? Manusia yang eksis itu manusia yang sadar bahwa dia ada, menguasai dirinya, dan bertindak atas nama dirinya. Itulah orang yang eksis. Ini nyawa teorinya eksistensialisme. Istilahnya kesadaran eksistensial, kedirian eksistensial. Jadi eksis itu bukan berarti kamu terkenal. Sekarang eksis itu kan definisinya terkenal. Followerku sudah sekian ribu, itu kan kamu merasa wah berarti aku eksis. Ndak itu. Kadang-kadang untuk eksis kamu malah pencitraan. Aslinya ndak begitu, dibikin begitu. Itu namanya kan pencitraan. Dalam rangka apa? Followernya banyak, diikuti banyak orang, dan kamu merasa eksis, padahal tidak. Eksis itu kamu yang sadar siapa dirimu, kemudian kamu mengontrol dirimu secara penuh, dan kamu bertindak sesuai keputusan dirimu sendiri, hasil keputusanmu sendiri. Itu namanya eksis. Jadi pertanyaan dasar filsafat kan who am I? Siapa aku? Itu dasarnya untuk kamu eksis. Kalau kamu tidak ngerti siapa dirimu, ya kamu tidak mungkin bisa eksis. Kalau kamu tidak bisa jawab apa sih, siapa sih aku ini sebenarnya, ciriku apa, yang bisa bikin seneng aku apa, yang bikin aku galau apa, kekuatanku sampai di mana, kekuatan lahir, kekuatan batin, aku bisa apa, ndak bisa apa, berani apa, takut apa. Ini kan dari sini nanti kamu tahu. Terus jadilah dirimu sendiri. Itu namanya eksis. Jadi lawannya eksistensialisme biasanya yang sangat dikritik itu ideologi kerumunan. Ideologi kerumunan itu kamu memahami dirimu, mengekspresikan dirimu, apa katanya orang banyak. Kalau hari ini, kalau anak muda menyebutnya tren. Itu ideologi. Tren itu bukan pasti jelek. Tapi kalau bukan jiwamu, bukan kamu, bukan gue dan bukan lu, basa galaunya, itu ya ndak usah diikuti. Kalau kamu ndak biasa ngomong alay, ndak usah ngomong alay. Ndak mentang-mentang trennya ngomongnya sekarang gitu semua, ndak. Kalau bukan kamu ya ndak. Kalau kamu nyamannya pakai sarung ya pakailah sarung, jangan pakai jin. Nanti kamu sumpek sendiri, bolak-balik. Diangkat, dipelotrokin, nebangnya sumpek aku pakai jin. Tapi gara-gara pengen gaya. Jadi enggak, jadilah dirimu. Kalau sukanya sarung ya sarung, tapi ya lihat momennya. Jangan undangan pesta perkawinan yang lain pakai celana, kamu pakai sarung. Atau waktunya ronda kamu pakai jas. Saya nyamannya pakai jas ya Pak. Enggak begitu. Ya lihat situasinya, sesuai kata hatimu. Jadi jadilah dirimu, jangan ikut kerumunan. Kalau di Heidegger kan ada manusia itu ada Dasein, ada Dasman.
Dasein itu manusia otentik. Segala keputusan hasil pertimbangannya sendiri. Kalau Dasman itu manusia palsu. Manusia yang itu tadi, logikanya ikut kerumunan. Yang lain kemana, dia kemana. Kalau ditanya, kenapa kok begitu? Ya yang lain begitu. Jawaban yang lain begitu itu menunjukkan kamu tidak Dasein, bukan manusia yang otentik. Kenapa kok bolos Pak? Lah Pak, yang lain juga sering bolos. Wah itu berarti kamu logikanya kerumunan. Kok sampean gonta-ganti HP? Sekarang modelnya memang begitu Pak, HP harus gonta-ganti. Eksistensi itu kuncinya sadar diri, kemudian implementasi diri sesuai keputusan sendiri. Itulah nanti yang menentukan kita ini berada atau tidak berada. Oke. Terus jangan tertipu oleh fisik dalam hal eksistensi, mewujudkan keinginan eksistensimu. Jadi kenapa jangan tertipu oleh fisik? Banyak orang menganggap parameternya eksistensi itu fisik. Tidak selalu begitu. Kayak tadi misalnya kamu pakai bahasa galau, terus wah kamu tidak eksis sebagai dirimu. Lu tidak. Bahasa alay, bahasa galau tadi memang kamu sedang galau dan sedang ingin ngomong alay dan kamu bisa eksis begitu. Jangan dilihat sarungnya. Yang lain sarungan, sekarang kamu ikut sarungan. Loh enggak, saya memang pingin sarungan. Yang lain sarungan, saya terinspirasi, tak pikir-pikir memang cocoknya pakai sarung ya. Kalau pakai celana itu enggak bebas. Kalau pakai sarung, wah cepet ke kamar mandi tinggal diangkat selesai. Kalau mau ngapa-ngapain, nah, berarti saya itu pakai sarung. Yang lain sudah duluan pakai sarung, tapi sekarang kamu pakai sarung itu keputusanmu. Bukan karena ikut-ikutan. Jadi jangan terjebak oleh fisik. Karena ekspresi fisik itu tidak selalu ya, tidak selalu tidak. Jangan dilihat materinya belaka. Orientasinya jangan unsur fisiknya. Terus. Nah, yang pertama itu. Terus yang kedua, saat kamu ingin eksis, bedakan antara being dengan having. Ini sering orang keliru. Punya harta dan watak kaya. Punya harta itu having. Tapi kaya, watak kaya, mental merasa cukup itu being. Rajin ke masjid dan soleh. Kelihatan tiap hari ke masjid itu having. Tapi soleh itu being. Jadi kalau kamu ingin, ada orang banyak ilmu dengan cerdas. Cerdas itu being, banyak ilmu itu having. Ada orang cerdas yang ilmunya sedikit, wong tidak pernah belajar. Ada orang ilmunya banyak, tapi tidak cerdas, hafalan semua. Jadi kalau ngomong itu tinggi-tinggi, cuma tidak nyambung. Omongannya sudah eksistensial, esensi, macam-macam, cuma tidak nyambung, tidak kontak. Nah, itu having banyak pengetahuan tapi tidak cerdas, tidak being. Jadi masing-masing ada konteksnya. Memiliki harapan, kan kalau di Marcel contohnya having hope
Mengharapkan sesuatu dengan jadi orang yang optimis penuh harap, itu dua hal yang berbeda. Memiliki kepercayaan dengan orang yang percaya, itu dua hal yang berbeda. Kalau di Marcel, saya memiliki kepercayaan, tapi bisa jadi nanti saya tidak percaya dengan kepercayaan ini. Oh, itu rodok bulet ya, naik filsafat itu. Jadi selama ini definisimu kan orang yang memiliki kepercayaan itu namanya orang percaya. Katanya Marcel tidak begitu, beda. Saya mungkin memiliki kepercayaan, ada kepercayaan yang tidak saya percayai. Ada kepercayaan yang saya sendiri tidak percaya. Tapi saya ada dalam diriku koleksi kepercayaan itu. Mungkin tentang Yesus, tentang agama-agama yang lain itu kan ada, aku ngerti. Ada kepercayaan dalam diriku, tapi yang tak percaya cuma Allah satu. Itu kan beda. Dan modus hidupku, modus versi kepercaya pada Allah, bukan pada kepercayaan yang lain. Nah, itu namanya being sama having. Orang yang punya harapan dengan orang yang dalam dirinya ada harapan tertentu, itu beda. Orang yang punya harapan itu orang optimis. Orang optimis itu kan yang dioptimisi apa kan tidak jelas. Pokoknya dia pikirannya positif terus. Tapi orang yang punya harapan itu, saya ingin lulus A, saya ingin cepat dapat pacar, aku ingin setelah ini. Itu kan ada target. Orang yang punya harapan bisa kecewa. Tapi orang yang optimis penuh harapan tidak bisa kecewa. Nah, itu being sama having. Yang satu ngomong kemenjadian, apa bahasa Indonesianya kemenjadian itu? Kedaden bahasa Jawane ya. Jadi ya menjadi. Kalau having memiliki. Jadi being ada dan having. Nah, cuma being menjadi sesuatu, menjadi adanya sesuatu, itu perilaku jiwa. Kalau having itu berjarak dari jiwa, biasanya ada objeknya. Kalau being, objeknya diri kita sendiri. Optimis, percaya, itu kan diriku sendiri. Tapi kalau tadi percaya tentang apa yang aku percaya, itu keluar dari diriku. Jadi perhatikan, eksis itu being. Jadi menjadi sesuatu. Jadi tidak hanya koleksi ilmu, tapi perilakumu adalah perilaku orang berilmu. Perilaku seorang berilmu, ilmu pelakone kanthi laku, itu being. Bukan sekedar having. Kayak kalian kan ngerti banyak sekali kebaikan di kepalamu, tapi yang jalan paling berapa? Yang jalan itu being. Yang hanya jadi koleksi di kepalamu itu having. Kamu ngerti lah kalau puasa sunnah Senin Kemis itu bagus. Kamu ngerti sholat tahajud itu bagus. Kamu ngerti rajin ngaji itu bagus. Selalu zikir itu bagus. Kamu tahu koleksi ini lengkap di kepalamu. Kalau ditulis bisa berjilid-jilid. Cuma yang kamu jalankan hanya beberapa. Atau jangan-jangan enggak semua. Pokoknya sembahyang 5 waktu itu pun kadang bolong-bolong, Pak. Dan saya yakin Allah Maha Pengampun, Pak. Mentalmu kan begitu. Loh, beingmu berarti being yang semacam itu. Itu being. Meskipun havingmu banyak. Sama kayak koleksi teman cakep banyak. Cuma yang srek di hati cuma satu itu. Yang being yang satu ini. Yang lain cuma koleksi. Having, nah, sing pacare oke itu saya nggak yakin jatuh cinta semuanya satu-satu, paling itu sifatnya having, gue koleksi lumayan, ada yang model gini, ada yang model gitu, ada yang model gini dan seterusnya. Nah, itu being sama having. Maka kalau ada yang bilang saya sudah punya pacar, itu menunjukkan baru having, bukan being. Beda dengan saya jatuh cinta. Jatuh cinta itu being.
Tapi kalau punya pacar itu having, memiliki. Nah, manusia, nah ini kalau ngomong eksistensialisme masuknya ke sini. I'm not only have a body, I am this body. Bedakan I have a body, saya punya tubuh yang eksis sekarang dengan aku itu ya tubuh yang eksis sekarang ini. Yang pertama itu having. Kalau having itu bodinya ini jadi objek pikiranku. Tapi kalau being, ya aku mikir ini diriku. Oh itu pintere filosof ya, barang simpel jadi ruwet. Jadi yang disebut aku itu ya ini, tubuh ini. Kalau kamu bilang aku memiliki tubuh, loh aku yang mana lagi? Aku itu ya ini, yang bertubuh yang sekarang sedang eksis being ini. Meskipun saya bisa ngambil jarak dari aku sendiri, mikir tentang aku. Bingung ya kakean aku. Jadi siapa aku? Ya ini gampang-gampang tak tunjuk ini kan. Nah, yang sedang mikir ini, yang ada tubuhnya ini. Aku itu ya ini. Tapi bisa juga aku ngambil jarak dari diriku, mikir tentang aku seolah-olah bukan aku yang mikir, sebagai orang lain. Watakku itu mudah ngantuk, apalagi kalau nggak ada kopi. Kemudian udah lah, ini kan aku yang membaca diriku, ngambil jarak dari diriku. Jadi itu ya bisa, itu having. Diriku jadi objek. Jadi kita sering ngomong aku ini, kalau bahasa Jawa ini awakku, awakmu itu kan. Awakku ini, emangnya dirimu itu cuma awak saja kan, tidak ada kepalanya, ada kakinya. I am not only have a body, tapi I am this body. Yos kabeh ini diriku, termasuk sak body-bodinya. Itulah eksis. Jadi tidak sekedar having, tapi being. Pelan-pelan nanti nyampe ke cinta. Nah, being and having in our society teach us how to take possession of things, when it should rather initiate us in the art of letting go, for there is neither freedom nor real life without an apprenticeship in letting go. Jadi pemahaman model being dan having di tengah masyarakat kita membuat kita belajar tentang bagaimana memiliki sesuatu. Padahal harusnya pemahaman being dan having tadi membuat kita mau bukan memiliki tapi melepaskan sesuatu. Kenapa? Karena there is neither freedom nor real life. Karena kebebasan itu, hidup yang sejati itu justru akan ketemu kalau kita belajar apprenticeship in letting go, belajar melepaskan. Ini kata-kata mutiranya sehubungan dengan being dan having tadi. Jadi katanya Marcel, untuk jadi eksis kita kan tadi bermain dengan being dan having. Cuma dalam prakteknya being dan having, kata-katanya saja sudah having. Kita selalu belajar memiliki sesuatu. Aku itu sesuatu. Kayak lagu Syahrini. Jadi ada sesuatunya. Aku itu ada sesuatunya. Padahal untuk bisa eksis, bagi Marcel itu syaratnya ada freedom. Kebebasan. Untuk bisa bebas, kita harus berani melepaskan. Bukan memeluk, memiliki, tapi melepaskan. Jadi, kenapa harus melepaskan? Karena kita harus melampaui.
Anak kecil itu harus mau melepaskan tetek ibunya untuk naik kelas minum di gelas. Kalau enggak, netek terus sampai gede mesake ibune. Ya kan? Ada level melepaskan. Melepaskan kenikmatan santai-santai di dalam perut, tapi nanti melampaui itu nanti dapat kenikmatan lebih besar. Ada having yang baru, tapi jangan terikat di having itu, lepaskan lagi, nanti dapat lagi, eksis lagi. Kamu mungkin membayangkan enak ya sekolah SD dulu, tapi kan kamu harus melepaskan SD karena kamu harus SMP. Kalau SD terus, ya mungkin kamu ranking 1 terus, tapi kamu tidak berkembang. Jadi lepaskan untuk meraih. Kalau meraih yang lebih tinggi, kalau bahasanya Marcel kan transendensi. Jadi manusia, jadi orang itu bukan ngumpul-ngumpul terus macet, mandek, yang penting punya banyak sesuatu. Tidak, justru dalam seni melepaskan. Ketika ada yang mau kamu relakan, kamu lepaskan, nanti kamu bisa melampaui dirimu yang tadi. Jadi sampai di level yang baru, yang tidak seperti sebelumnya. Nah itu quote-nya dari Marcel tentang being and having tadi. Sebelum kita belajar tentang intersubjektifnya. Jadi mulai sekarang ya latihan melepaskan sesuatu. Apapun itu, yang tidak penting dilepaskan. Biar kamu apa? Tujuannya apa? Meraih yang lebih tinggi kan, yaumuhu khairun min amsihi. Orang itu bisa yaumuhu khairun min amsihi kalau mau melepaskan masa lalu. Yang kemarin sudah diraih, sudahlah lewat, sekarang harus lebih lagi. Sudahlah yang kemarin sudah, ayo lebih tinggi lagi. Jadi justru lebih penting kamu belajar seni melepaskan, bukan belajar cara memiliki sesuatu. Nah, lepaskanlah yang sudah lulus nilainya A, lepaskan itu. Mungkin A-nya ben tambah akeh. Kalau kamu berhenti di situ, sudah Pak, sudah A, yang lain enggak A juga selesai, enggak apa-apa, enggak begitu. Lepaskan A-mu. Sudah punya pacar, ya Loh kan kamu nanti enggak bisa eksis lebih tinggi lagi, siapa ngerti, dapat pengalaman baru. Ya. Kan harus variasi. Kalau pacaran kan boleh ganti-ganti toh, kalau nikah sekali aja. Kecuali pengen tambah. Nggak harus dilepaskan, ditambah. Oke, ini Marcel. Terus dari tadi, being and having tadi, maka Marcel punya rumus refleksi level pertama dengan refleksi level kedua. Refleksi level pertama itu refleksi yang subjek terpisah dari objek. Saya mikir laptop, ini saya yang mikir, laptop ini barang yang dipikir. Itu refleksi level pertama. Saya mikir kalian, itu saya yang mikir, kalian yang dipikir. Jadi objeknya. Kalau refleksi level kedua, tidak begitu. Refleksi level kedua itu sifatnya partisipatif untuk memahami dunia misteri dalam tanda petik. Dunia misteri itu apa? Dunia yang kita terlibat. Tadi kan yang level pertama, saya mikir laptop, itu saya tidak ada hubungan apa-apa sama laptop. Tapi level kedua, ketika ada hubungan eksistensial antara saya dengan laptop. Misalnya, laptop ini penting sekali buat saya. Kalau tidak ada laptop ini, saya tidak iso ngaji pakai slide kayak gini. Kalau tidak ada ngaji pakai slide gini, aku ya sumpek, kamu ya pening. Tidak ada patokan kita materinya apa. Nah, ini level kedua. Ketika objeknya sudah tidak melulu objek, tapi dia sudah jadi aku juga.
terlibat dalam subjektivitasku. Yang level subjek objek tadi katanya Marcel hanya mungkin untuk benda yang bukan manusia. Kalau untuk manusia harus yang kedua. Saya mikir manusia di level objek itu tidak akan ketemu kebenarannya. Karena manusia tidak beda sama laptop. Kalau laptop ada sisi objektifnya. Bisa dipahami lepas dari subjek. Meskipun nanti di level kedua dia bisa masuk ke subjek. Tapi memahami manusia harus selalu level kedua. Jadi mungkin kalau bahasa yang lebih khas, yang pertama penjelasan, yang kedua penghayatan. Jadi kalau objek biasa, laptop ini kan bisa cuma saya jelaskan. Laptop ini 14 in, mereknya Lenovo. Harganya paling kalau ini dijual paling 1 juta tidak ada yang mau. Misalnya, ini kan bisa dijelaskan begitu. Bisa juga di level penghayatan. Laptop ini meskipun dijual 1 juta, tidak ada yang mau. Ada yang nawar 10 juta pun nggak akan tak kasih. Karena di sini ada kenanganku bersama. Nah, ini level kedua, level penghayatan. Nah, yang level kedua ini untuk manusia. Untuk memahami manusia. Karena manusia tidak bisa diposisikan di level pertama. Jadi memahami sesama manusia, orang itu kayak tadi loh, memanusiakan manusia itu bisanya di level refleksi level kedua. Refleksi level pertama itu namanya problem. Refleksi level kedua namanya misteri. Jadi kalau ada yang tanya bedanya apa problem sama misteri, kalau problem itu berjarak, subjek objek. Problem itu sesuatu yang dihadapkan pada kita untuk dicari solusinya. Dia berasal dari luar diri kita. Kalau misteri itu sesuatu yang melibatkan kita langsung. Kayak tadi loh, laptop kayak gini aja ndak boleh dibeli 10 juta. Ada misterinya. Jadi kita harus ngecek ini misterius. Misteri itu berarti apa? Subjeknya terlibat langsung di situ. Kalau problem itu kan ada masalah di depan kita, misalnya loh LCD-nya kok kedip-kedip mau mati, itu kan problem. Dicarikan solusi. Tapi kalau misteri itu tidak serta-merta bisa dicari solusinya. Kayak agama itu misteri. Terlibat dalam diri kita langsung. Menjelaskannya nggak sesederhana menjelaskan kayak orang sholat itu kalau tidak diselami sebagai misteri itu mungkin hanya kayak orang olahraga, senam apa yoga. Tapi enggak, dia ada makna khusus yang hanya yang ngalami yang ngerti. Jadi hanya yang ngalami langsung yang ngerti. Makanya contohnya dari siapa? Marcel bagus di kalimatnya. A mystery is a problem that encloses human itself because the questioner become the object of the question. Misteri itu problem yang mempertanyakan dirinya sendiri. Kenapa? Karena saya yang bertanya itu yang terlibat. Contohnya gampang, getting to Mars is a problem. Falling in love is a mystery. Manusia, gimana caranya manusia bisa sampai Mars itu problem. Di luar diri kita, ya mungkin dikalkulasi pakai astronomi, pakai teori antariksa, tapi jatuh cinta itu misteri. Tidak bisa kamu jelaskan, kenapa sih kok kamu jatuh cinta padanya, itu kamu jawabnya mesti pelekak-pelekuk. Apa ya, yang lebih jelek kan banyak. Ya, karena kalau yang lebih cantik mesti jawabnya gampang. Lebih cantik tidak mau Pak sama saya. Kok itu yang kamu pilih? Alasannya apa? Terus kayak gimana sih jatuh cintamu itu? Dalam mana antara cintamu sama temanmu, sama orang tamu, sama saya? Kamu jawabnya mesti pontang-panting. Sama kayak tadi, laptop kayak gini aja kok enggak boleh 10 juta.
Wong itu 1 juta aja ndak ada yang mau. Rahasianya apa sih? Hanya gara-gara dikasih pacarmu, mbok sudah kamu jual aja 10 juta, nanti pacarmu kasih uang suruh beli laptop lagi, kasih kamu, kan sama aja. Tapi kan tidak bisa sesederhana itu namanya misteri. Kok sampai segitunya ya orang mau bla 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 bla, biasanya kamu begitu, itulah misteri. Hubungan subjek dengan subjek. Tidak sederhana kayak menjelaskan objek. Kalau problem sih sederhana, dicarikan solusinya di luar diri. Tapi kalau misteri itu kan jarang misteri yang terungkap. Misteri itu selalu remain misteri, selalu jadi misteri. Ada mahasiswa cakep, pasangannya ndak cakep. Kamu kan heran, dipikir pakai akal karena kamu berjarak. Ndak nyampe pikiranku, kok mau ya, mbok ya sama aku aja misalnya. Padunya kamu karepe ngono. Tapi ndak, that's mystery. Jadi kalau ada lagu judulnya Misteri Cinta, itu berarti yang ngarang pernah baca Gabriel Marcel. Jadi cinta itu misteri, tapi datang ke Mars itu problem. Jadi hubungannya sama tadi, refleksi pertama itu berpikir problem, refleksi level kedua itu berpikir tentang misteri. Hubungannya yang pertama biasanya unsur having, yang kedua unsur being. Teorinya sederhananya begitu. Nah ini juga, life is a mystery to be lived, not a problem to be solved. Hidup itu misteri yang harus kita jalani, bukan masalah yang harus kita carikan jalan keluar. Jadi nikmatilah hidupmu. Tidak usah terlalu banyak, nggak usah menjadikan hidup jadi problem. Kenapa? Tidak akan ketemu kamu jawabannya. Hidup ini banyak sekali hal misterius yang tidak terjangkau oleh dirimu. Jalani saja, nikmati indahnya misteri. Jadi life is mystery to be lived. Jalani hidupmu, nikmati detik demi detik. Wong ndak bisa diulang. Kamu jadi mahasiswa ya cuma sekarang. Besok sudah ndak mahasiswa lagi, sudah jadi bapak, sudah jadi pekerja, pegawai. Kamu mungkin ngaji di sini juga nikmatilah, karena mungkin dalam durasi waktu tertentu sudah ndak bisa ngaji lagi, sudah pulang kampung, bisanya cuma komentar di WA. Say hello sama kan, jadi nikmatilah. Mungkin ketemu saya juga ada durasinya pasti. Dinikmati. Semuanya nikmatilah. Misterius memang. Nggak tiba-tiba di masjid ada ngaji filsafat dan kamu kok mau ngaji, biasanya neng masjid males, sekarang mau ngaji ke masjid. Itu kan misterius. Bapakmu mungkin ya heran loh. Kalau kamu di WA bapakmu, di mana le? Ngaji pak di masjid. Itu bapakmu heran, geleng-geleng. Iya. Heran aku, anakku saiki sopo masjid. Jadi itu khas. Jadi life is a mystery. Jadi misteri itu unik. Bukan berarti ndak bisa dipikir jalan keluarnya, bisa. Cuma tidak simple. Jalurnya tidak logika tapi refleksi. Refleksi itu dipikir dalam. Refleksi level kedua tadi. Tidak level pertama yang lebih eksak karena berjarak. Berjarak itu obyeknya jelas tapi di luar penghayatanmu. Jadi kacamata ini cuma kamu jelaskan bahwa dia ukurannya berapa, plusnya berapa, harganya berapa. Ini kan ketika kamu berjarak. Tapi ketika kamu hubungkan dengan dirimu sendiri, dia jadi misteri. Kenapa kok disayang-sayang? Kenapa kok ndak boleh hilang? Kenapa kok harus pakai warna coklat kok ndak warna hitam? Kenapa kok? Itu jawabannya banyak. Dan itu misterius dalam dirimu. Penghayatan individual. Oke, terus. Nah, sekarang masuk ke inti gagasannya. Yang misteri tadi,
akan ngomong tentang hubungan manusia dengan manusia yang lain. Nah, hubungan manusia dengan manusia yang lain itu ada juga yang sifatnya refleksi pertama, tidak refleksi kedua. Ada juga yang sifatnya problem, tidak misteri. Hubungan yang sifatnya refleksi pertama itu hubungan aku dan dia. Kalau dia itu kan jauh. Jadi bahas orang di luar kita itu kan dia. Kemana dia pergi, kita sedang menyampaikan ke orang lain tentang dia. Jadi hubungan yang dilandasi oleh problem dalam tanda petik tadi, hubungan yang refleksi pertama, hubungan aku dan dia. Disinilah biasanya ada problem broken world tadi. Hubungan yang terjadi karena orang lain itu hanya dilihat fungsinya. Dia itu selalu dia sebagai dosen, sebagai mahasiswa, resepsionis hotel, sopir, dan lain sebagainya. Mereka diposisikan sebagai dia karena butuhku ya fungsinya itu saja. Jadi, dan posisinya ya sebagai problem. Dianalisis. Kalau kamu ngomong dia kan selalu dosen kok kayak gitu modelnya. Itu kan pasti ketika kamu ngomong gini, dalam posisi dosen itu sebagai dia. Tidak mungkin dosen sebagai kamu. Kalau dosen itu sebagai kamu, dia ada di depanmu ngomong, Pak dosen kok begitu, kamu tidak berani. Jadi ketika itu dia, tadi saya ngomong penunggunya warung, itu kan selalu dia. Ya kan? Presiden itu selalu dia. Jadi hubungan aku dia itu sifatnya jauh. Makanya modelnya problem. Dia bisa dipecah-pecah, dianalisis, dicek sesuai fungsinya apa enggak. Menunjukkan ketidakakraban. Kalau kamu menganggapku hanya sebagai dosen saja titik, itu menunjukkan kamu belum akrab. Saya hanya menganggap kamu sebagai mahasiswa saja, itu menunjukkan masih aku dan dia. Dia loh Pak Faiz itu yang ngajari saya, atau dia loh kamu yang belajar di masjid malam hari ini. Sifatnya dia. Jadi hubungannya hubungan problematis. Orang hanya dilihat dari fungsinya. Lawannya aku dia itu hubungan yang misteri tadi. Aku engkau. Di aku engkau, orang lain tampak bagi saya tidak hanya yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Ya meskipun mereka tetap punya fungsi itu, tapi dilihatnya sebagai misteri. Misteri itu dipahami, dikagumi, kita terbuka pada dia, dia terbuka juga untuk kita. Itu hubungan aku engkau. Aku dan kau. Ya. Jadi bukan aku dan dia. Jadi kalau ini sudah saling terbuka. Aku mau membuka diri padamu, kamu membuka diri padaku. Kita saling masuk dunia masing-masing. Ini namanya komunion. Jadi hubungan kita bareng sudah. Kita bersama, sama-sama saling membuka diri. Ini yang disebut hubungan yang misteri. Kenapa? Subjeknya terlibat. Diri kita yang berpikir terlibat. Kalau aku dan dia kan tidak saling terlibat karena jauh, ada jarak. Tapi hubungan aku dan engkau ini jadi satu. Aku dan engkaunya sudah nyambung sekarang. Makanya kalau kalian punya pasangan, punya pacar, coba ditanya, ini hubungan kita ini aku dan dia apa aku dan engkau?
Kalau aku dan dia itu berarti masih jauh. Masih ada jarak. Masih bermain di fungsi. Kamu, fungsimu adalah melayani keinginanku. Fungsimu adalah menyenangkan hatiku. Fungsimu adalah mencintaiku. Dan fungsiku adalah bermain di fungsi, Mas Ian. Tapi kalau sudah aku dan engkau itu saling terbuka. Kita terima dia apa adanya, dia terima aku apa adanya. Itu hubungannya sudah aku dan engkau. Itu hubungan di level misteri. Jadi biarlah cintanya jadi misteri. Cinta kita cinta yang misteri, bukan cinta yang problematis. Kalau cinta yang problematis, cinta yang masih kalkulasi-kalkulasi fungsional. Masih ada kepentingan-kepentingan egois. Orang harus komunion karena katanya Marcel, there is only one suffering, to be lonely. Lonely itu bukan hanya tidak ada yang lain. Ada yang lain tapi semuanya dia. Tidak ada yang engkau. Mungkin di sini ada yang baru saja ngaji, baru datang. Wajahnya asing semua, dia bingung. Jadi semua dia sebanyak ini orang, dia merasa kesepian sendirian. Kenapa? Karena semuanya dia. Tidak ada yang engkau. Dan itu menderita luar biasa. Makanya kalau ada yang baru diajak ngobrol, diajak guyon bareng-bareng biar dia masuk dalam kekitaan aku dan engkau. Bukan lagi sebagai dia. Kita juga kan kalau ada anak baru kan posisinya sebagai dia. Wah, dia anak baru nih. Calon filosof baru. Ya, saingan nih. Jangan-jangan lebih pintar dia daripada aku. Oke, dan itu menyakitkan. There is only one suffering, to be lonely. Ini maknanya luas, luar biasa. Jadi hati-hati. Sakit yang paling sakit itu sendirian. Makanya kemana-mana carilah teman. Masuk surga aja kalau sendirian mungkin kamu ya sumpek. Dewe, yang lain kemana? Ke neraka semua, kafir kabeh Pak. Saya sendirian di sana. Ya. Maka dakwahlah, ajalah yang lain ikut masuk surga. Bareng-bareng di sana seru loh. Kalau kamu sendirian sumpek nanti. Oke, kenapa there is only one suffering, to be lonely. Kesepian. Kalau ada teman sendirian ya didatangi biar tidak kesepian. Jangan takut. Engkau masih punya aku. Jadi bukan dia, tapi kamu. Hubungannya aku dan kamu. Oke, nah jalannya gimana untuk menuju hidup yang tidak sepi tadi, hidup yang aku dan kau tadi? Ada 3 tangga untuk masuk ke hidup level misteri. Fase admiration, fase reflection, dan fase exploration. Jadi ketika bertemu seseorang, yang pertama hargailah dia, kagumilah dia dengan segala keunikannya sebagai manusia, itu admiration. Setelah itu reflection. Renungilah keberadaannya dalam perspektifmu. Setelah itu exploration. Hiduplah bersama, tenang, damai, saling menguntungkan, saling membahagiakan, saling menyenangkan. Jadi tahapnya 3. Admiration, reflection, exploration. Jadi baru di situ nanti ada komunion. Yang puncaknya nanti namanya cinta. Jadi kalau pakai teori ini,
Cinta pada pandangan pertama itu tidak ada. Pada pandangan pertama yang ada admiration. Mungkin kamu kagum karena wow kok titik-titik, lanjutin sendiri. Loh, yang bikin kamu wow kan macam-macam, nanti kalau tak sebut kan beda-beda. Karena setiap orang kan, ini kan urusan tes, urusan selera, seleranya beda-beda. Ya meskipun ada orang yang ngomong, seleramu rendah, itu rendah bagimu, tinggi bagi yang lain. Kenapa? Kalau katanya Gadamer kan satu-satunya yang tidak bisa digugat itu selera. Alah, dangdut aja kampungan. Loh, dangdut kampungan menurut siapa? Alah, musik jazz, musik tidak jelas. Itu menurut siapa? Ya kan? Lalu yang tidak kampungan apa? Bagi orang kampung, kamu ke kampung bawa musik rock, bawa musik blues, musik jazz, ya itu yang dianggap itu musik apa? Jadi selera itu kan tergantung admiration, itu pandangan pertama. Hargai dia dalam keunikannya. Ada kekaguman. Kalau tidak ada kekaguman, tidak akan ada misteri. Misteri itu diawali dari kekaguman. Wow, tadi ada kagetnya. Wow, kok begini ya? Pandangan pertama. Setelah itu mikir, kok aku terbayang-bayang terus ya? Apa ya cocok aku sama dia? Dia kan baru dipikir. Ya pertanyaan pentingnya, apa ya mau dia sama aku? Ya, itu reflection. Kalau sudah, baru exploration. Hasil refleksi tadi diwujudkan. Ayolah tanding. Kan gitu. Ayo dijalani. Kalau memang sayang, dipraktekkan sayangnya. Kalau memang suka, ditunjukkan sukanya. Exploration. Jadi level-level menuju komunian. Komunian itu karena, kenapa sih harus ada komunian? Karena kita tidak bisa eksis sendirian. Kamu jadi manusia itu tidak bisa jaya sendirian, gagal sendirian, sumpek, tidak bisa, selalu melibatkan orang lain. Ketika kamu meraih status kaya, itu hanya mungkin terjadi kalau ada orang lain punya status miskin. Kamu merasa cakep, itu berterima kasihlah pada yang iya. Selalu ada orang lain kan, maka kepenuhan eksistensialmu kalau kamu ada dalam komunian. Hidup bersama orang lain dengan aku dan engkau. Bukan lagi aku dan dia. Itu salah satunya. Jadi eksistensialismenya beda sama filosofi yang lain. Yang cenderung egois. Tapi di Marcel ini tidak. Kebersamaan dengan yang lain. Kalau kayak Heidegger, kayak Sartre itu kan pinginnya eksis sendiri, peduli amat dengan yang lain, bahkan orang lain itu neraka. Kalau di Marcel sebaliknya, enggak. Justru kita enggak bisa eksis jadi manusia sejati tanpa manusia yang lain. Namanya komunion tadi. Jalannya admiration, reflection, exploration. Ini sebenarnya jalan ini universal. Sama ilmu juga begitu. Admiration, kekaguman, rasa ingin tahu. Kemudian reflection, terus kita berpikir. Terus exploration, kita mengeksplorasi. Jadi jalannya sama kayak jalan ketemu misteri tadi. Untuk ilmu pengetahuan. Terus, nah puncaknya komunion paling ideal, aku dan kau tadi, nanti disebut cinta. Dalam cinta itulah being jadi utuh. Being itu manusia yang sadar tadi. Jadi kalau kita bisa menjalin hubungan aku dan engkau secara perfect, secara sempurna, akan lahir cinta. Dalam cinta itu yang ketemu aku berjumpa dengan engkau. Person dengan person.
Kalau di Marcel, cinta itu sifatnya calling, panggilan jiwa. Orang sejahat apapun itu punya, dalam diri sebenarnya ada calling, ada panggilan, butuh yang lain. Makanya kadang-kadang penjahat-penjahat itu kan juga punya ajudan, punya asisten, punya tangan kanan, punya tangan kiri. Karena tidak mungkin dia sendirian. Ada panggilan untuk menemukan engkau. Jadi mencintai selalu mengandung keinginan, permohonan kepada sesama. Dalam cinta aku memohon kepada engkau dan engkau memohon kepada aku. Kalau cinta itu kan aku butuh kamu, kamu butuh aku. Jadi kita sama-sama membutuhkan apa? Membutuhkan kehadiran yang lain. Kehadiranku belum utuh sebagai manusia sebelum engkau hadir. Kalau dulu yang ingat waktu filsafat cintanya Plato bahkan menggambarkannya artifisial sekali. Menggambarkannya itu bahwa dulu jiwa manusia itu jadi satu terus dibelah jadi dua. Nah sekarang hidup di dunia sekarang ini nyari pasangan yang dulu kita dibelah itu. Yang laki-laki nyari perempuan itu nyari pasangan hidup itu sudah ditetapkan dulu zaman azali, terus kita dulu sudah gandeng tapi terus dipisah. Nah sekarang kita nyari gandengan lagi. Nah, itu Plato, bisa kembali ke filsafat cintanya Plato. Cuma kalau di Marcel penjelasannya lebih smooth bahwa enggak, kita itu memang butuh yang lain. Ada panggilan jiwa untuk mencintai yang lain. Yang lain juga ada panggilan jiwa untuk mencintai kita. Di situ nanti terjalin komunion, kehidupan bersama yang saling menguntungkan. Oke. Lawannya ego. Jadi hati-hati bagi yang sedang jatuh cinta, musuhmu adalah ego. Ego itu kamu tidak membuka diri tapi kamu menutup dirimu dari yang lain. Dalam kehidupan sehari-hari yang kita alami, saya baca ya, di rumah, di kantor, dalam kehidupan sosial, kita bisa cek kehadiran kita sudah efektif apa belum, sudah memanusiakan manusia atau belum. Dari mana ego kita masih kuat? Enggak. Kalau ego kita masih kuat, berarti masih ada jarak dengan yang lain. Kalau masih ada jarak, ya berarti levelnya belum level kehadiran, belum level cinta. Jadi untuk bisa ketemu komunion yang sejati, kita harus membuka diri seterbuka-bukanya, biar yang lain masuk, yang sana juga membuka dirinya. Tidak ada ego yang tersembunyi, tidak ada hasrat-hasrat tersembunyi, keinginan-keinginan tersembunyi. Baru dari situ terjadi komunion. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan, langsung ke sini. Cinta punya 4 karakter. Tadi kan berarti cinta itu puncaknya komunion tadi, syaratnya 4. Yang pertama disposability, yang kedua receptivity, yang ketiga engagement, yang keempat fidelity. Ini beda sama Erich Fromm dulu ya, sama-sama 4. Jadi untuk ngecek itu cinta beneran apa tidak, yang pertama adalah disposability, kerelaan, kesediaan untuk terbuka dan membiarkan orang lain masuk. Kalau masih ada, kamu jangan ikut campur dalam kehidupanku loh ya,
kamu kan cuma pacar. Ya berarti belum cinta. Kamu ndak usah terlalu masuk-masuk dalam hidupku. Urusanku, urusanmu, urusanmu. Itu masih ego. Belum dispose, belum terbuka. Terus yang kedua, receptivity. Selain membuka diri lebar-lebar, juga menerima orang lain. Ya silahkan, kamu bukalah dirimu lebar-lebar biar aku bisa masuk. Aku juga membuka dirimu lebar-lebar biar kamu bisa masuk. Itu receptivity. Lawannya egoisme. Kalau egoisme masih kukuh dengan dirinya masing-masing. Udahlah, kamu jangan cerewet tentang urusanku. Urusi aja urusanmu. Urusan kita kan cuma malam minggu apel selesai kan gitu aja. Yang lain enggak. Berarti belum cinta. Kalau cinta harus ada receptivity. Ada penerimaan. Dan yang ketiga, engagement. Engagement itu keterlibatan. Kalau dalam Erich Fromm dulu mungkin kepedulian. Kepedulian itu, ya aku terbuka, ya aku menerima dirimu apa adanya. Tapi kadang-kadang kamu melenceng deh. Tak ingetin, jangan melenceng. Hidup itu yang baik-baik saja. Nah ini berarti kita terlibat, tidak cuek. Dengan yang kita cintai. Kita peduli, itu engagement. Dan yang keempat, fidelity. Fidelity itu setia. Ya, ini di antara nyawa teorinya Marcel itu fidelity, kesetiaan. Setia itu bukan berarti pokoknya aku tidak akan ke lain hati sampai kapanpun. Ya, antara lain itu. Tapi tidak semata-mata itu. Setia itu yang terutama adalah siap untuk menanggung segala efek, resiko, dampak, perjalanan yang harus dilalui, susah, senang, sedihnya ditanggung bareng-bareng. Itu fidelity. Ndak kalau seneng-seneng tok. Mau sama pasangannya, tapi juga dalam situasi apapun. Itu namanya setia. Jadi tidak semata-mata setia itu, pokoknya aku ndak akan ke lain hati, ndak. Mendekatnya kalau pas seneng-seneng, ndak begitu. Anytime, kapanpun, dalam situasi apapun setia. Tetap terlibat, tetap terbuka, dan tetap menerima. Jadi 1, 2, 3 itu dalam situasi apapun dijalankan. Kalau 4 karakter ini hidup, itulah cinta. Kalau 4 karakter ini belum hidup atau tidak hidup, bisa dipertanyakan lagi itu benar-benar cinta apa pencitraan. Ben ketok nek duwe pacar misalnya. Apa sekedar wah ini saya sudah umur Pak harus segera dapat jodoh, kesuwen mikir gitu-gitu, ada yang mau ya sudah gitu. Ya mungkin lama-lama akan tumbuh rasa cintanya. Cara memupuknya, pupuklah rasa kerelaan, keterbukaan. Kemudian penerimaan. Terimalah dia apa adanya, dia menerimamu apa adanya. Tapi juga berkembanglah bersama. Jangan mandek, saling peduli. Kemudian setialah, menempuh perkembangan bersama itu liku-likunya banyak. Maka salinglah setia. Itu baru disebut cinta. Kalau selama ini kita ngomong cinta itu kan titik tekannya pada emosinya, pada rasanya. Kalau di filsuf eksistensialis enggak. Pada ekspresi eksistensialnya. Cinta yang eksistensial itu membawa 4 karakter itu tadi. Disposability, receptability, engagement, dan fidelity. Oke, kembali ke teori yang awal. Di awal tadi ada problem, ada misteri.
Nah, cinta di level misteri itu namanya cinta eksistensial. Cinta di level problem, di level refleksi pertama itu cinta yang faktual. Yang sifatnya fisik. Jadi cinta eksistensial itu keterlibatanmu dalam cinta tadi dengan segala karakternya. Sementara cinta yang faktual itu kalau cinta kita bahas di luar keterlibatan kita, dilihat di aspek yang kelihatan-kelihatan. Gantengnya, kayanya, cantiknya, seksinya, dan lain-lain. Itu berarti cintanya faktual. Jadi cintamu itu hanya faktual kalau berhentinya di fisik tadi. Jadi objek. Kenapa kamu jatuh cinta? Karena dia ganteng. Itu levelnya masih level cinta faktual. Karena dia kaya lumayan, nggak usah capek-capek nyari kerjaan besok misalnya. Atau karena dia darahnya biru misalnya. Atau karena cerita dongeng zaman dulu kan gitu. Kalau jatuh cinta nggak boleh yang darah biru sama darah biru. Banyak makan cumi-cumi. Oke, nah ada cinta yang eksistensial. Kalau yang eksistensial itu dipentingkan pergerakan batinnya. Jadi ada dua jenis cinta. Kalau cinta yang dibahas oleh dua orang pecinta tiap hari hanya fisik, gimana lebih cakep, kita jalan-jalan kemana, kemudian caranya lebih seksi, bagaimana dan seterusnya, itu berarti adanya di refleksi pertama. Sifatnya hanya ngomong faktual. Yang ini mudah berubah, tidak abadi. Karena cantik kan tidak abadi. Harta juga tidak abadi. Ada titik akhirnya. Beda dengan cinta yang eksistensial. Cinta yang pergerakan batin tadi. Kalau cinta itu sifatnya eksistensial, cinta ini bisa sampai tua. Dalam situasi apapun dia masih tetap hidup. Tapi cinta yang faktual hanya ketika problem-problem fisiknya masih ada dan masih utuh seperti semula. Kalau sudah tua, sudah mulai keriput, mungkin cintanya berkurang. Tambah keriput satu, berkurang satu. Tambah keriput dua, berkurang dua. Lama-lama yang lain lebih cakep. Karena fokusnya pada fisik dan faktual. Maka usahakan dalam relasi cinta kita sifatnya cinta yang eksistensial. Oke, kalau cinta itu eksistensial, dia abadi. Disitulah kita ketemu keabadian. Cinta yang melampaui kematian. Kematian tidak jadi penghalang lagi sudah. Buktinya apa? Loh, meskipun pasangannya sudah mati, cintanya kan tidak hilang. Masih ada. Mencintai berarti mengatakan kepada yang lain yang dicintai bahwa engkau tidak akan mati. Hidup terus dalam diriku. Meskipun kau mati, tapi engkau tetap hidup. Kalau disambungkan dengan tadi, relasi komunion tadi, kalau relasi kita dengan sesama ini relasi cinta, tidak cuma sesama pacar, berarti kita sedang menjalin keabadian. Kita makanya ada hadis, barang siapa yang rajin silaturahmi, umurnya semakin panjang. Kenapa? Umur eksistensialnya. Orangnya mungkin tidak ada, tapi dia dikenang terus karena jasanya. Karena misalnya kalian ingat terus yang mungkin orang tuanya sudah tidak ada sama orang tuanya. Itu kan sama orang tua dulu kan relasinya relasi cinta. Komunionnya sudah paling tinggi cinta. Itu kan hidup terus. Sampai hari ini. Jadi cinta itu sifatnya melampaui kematian. Makanya banyak puisi-puisi yang mengaitkan cinta dengan keabadian. Karena cinta itu sifatnya mengabadi.
Oke. Termasuk nanti hubungannya dengan Tuhan. Saya tidak tahu kita sama Tuhan itu aku dan dia apa aku dan engkau. Atau jangan-jangan hanya aku saja. Dia dan engkaunya tidak ada, egois. Kita mikir Tuhan hanya untuk kepentingan kita saja. Ketika kita butuh kita panggil-panggil. Manggilnya keras lagi pakai mikrofon. Nah, kalau pas tidak butuh ditinggal. Cinta dan kematian. Nah, ada istilah bagus dari Marcel namanya creative fidelity. Kalau terjemahan harafiahnya kesetiaan kreatif. Ya cinta itu harus kreatif. Cinta itu kan tadi menuntut kita 4 terus-terusan. Terbuka, menerima, terlibat, setia. Ini harus butuh kreativitas untuk bertahan. Dan semua aktivitas kita untuk mempertahankan 4 hal ini, itulah creative fidelity. Kita setia dalam suka dan duka. Cuma setia dalam suka dan duka agar kepercayaannya tetap tidak hilang sesama pasangan, itu butuh kreativitas. Ya kayak kamu itu loh, biar pacarmu ingat kamu terus, setia terus, kan butuh kreativitas. Mungkin setiap kali mau tidur di WA, sudah tidur, kalau I miss you, dan seterusnya, kayak gitulah ya. Ayo, ngasih gambar jempol. Cuma kan butuh kreativitas. Kalau kamu monoton, I miss you tiap malam, I miss you, lama-lama bosen yang dikirimi I miss you. Alah paling I miss you lagi, sudah jam 10 gini. Iya. Sekali-sekali jangan ngirim I miss you, ngirim martabak apa ngirim terang bulan. Nah, jadi seandainya benar ngirim martabak atau terang bulan itu jenisnya creative fidelity. Biar apa? Kesetiaannya tetap bertahan. Gitu loh. Jadi itu namanya creative fidelity. Dalam hidup kita butuh kreativitas. Sementara relasi paling utama adalah cinta, dan cinta itu butuh kontinuitas kesetiaan dalam keterlibatan, dalam penerimaan, dalam keterbukaan diri. Semua aktivitas bersama maupun sendiri dalam rangka mewujudkan ini, itu namanya creative fidelity. Oke. Nah, cuma untuk melakukan yang terus-menerus semacam ini itu kan tidak simpel, tidak gampang. Untuk bisa tahan, bisa setia terus, bisa tidak henti-hentinya kreatif, ada syaratnya. Syaratnya apa? Hope, harapan. Jadi dalam cinta ada harapan. Dalam hubungan komunion itu ada harapan. Cuma jangan salah, caranya Marcel mengartikan harapan beda dengan kayak tadi. Harapan di level misteri, bukan harapan di level problem. Jadi jadilah orang yang penuh harapan. Bukan harapan yang spesifik, karena harapan yang spesifik itu bisa jadi kekecewaan ketika tidak terpenuhi. Jadi jadilah orang yang optimis. Optimis apa? Tidak usah. Kalau hari ini orang ngomongnya berpikirlah positif. Jangan sampai kehilangan harapan. Harapan apa? Pokoknya harapan apa saja. Yang penting kamu terus berharap. Alami saja misteri harapan itu. Nah, itu maunya Marcel. Jadi orang yang berharap tidak menganggap situasi saat ini sebagai final. Harapan itu kan besok, hari ini bukan final. Meskipun demikian, ia tidak membayangkan atau menargetkan situasi tertentu untuk dituju. Sekarang tidak punya pacar.
insya Allah pada saatnya akan punya pacar. Tidak usah ditarget 2 tahun lagi ya Pak, setahun lagi tidak usah. Kalau kamu target hasilnya kecewa, bisa berujung putus asa. Tapi kalau kamu berharap Allah nanti pasti dapat, tenang aja. Itu namanya harapan. Indonesia pasti jaya, tenang saja. Tidak usah disebut tahunnya, nanti mesti keliru. Mesti meleset, mesti ndak. Sudahlah, insya Allah jaya, pada saatnya kita akan jaya. Wis ngono wae. Itu lebih menenteramkan, lebih bisa melahirkan kesetiaan tadi. Cintaku ini akan sukses, kita akan bahagia. Itu lebih nyaman daripada kamu 3 tahun lagi ya kita nikah. Itu bisa pontang-panting, ternyata nikahnya sama orang lain. Jadi enggak. Jadi harapannya kayak itu. Contohnya orang sakit. Aku berharap penyakitku sembuh setelah operasi. Itu mungkin bisa melahirkan kekecewaan, tapi aku optimis bisa sembuh. Itu lebih menenteramkan. Jadi bukan mengharapkan sesuatu, tapi hidup dengan penuh harapan. Itu yang dimau oleh Marcel. Kalau orang hidupnya penuh harapan, menjalankan yang baik-baik tadi, menjalankan hidup bersama dengan landasan cinta tadi, juga lebih mudah. Jadi kalau dirunut sejak awal sebenarnya pikirannya ada benang merahnya. Jadi dari problem, misteri, being, having, kemudian kita eksis, hubungan manusia yang komunion, yang tidak saling mengobjekkan, kemudian puncaknya hubungan sesama yang aku engkau, itu adalah cinta, dan cinta ada syaratnya, dan syarat ini kuncinya di kesetiaan kreatif yang itu bisa tumbuh karena adanya harapan. Nah itu garis besar teorinya. Kalau katanya Marcel, hope consists in asserting that there is at the heart of being, beyond all data, beyond all inventories, and all calculation, a mysterious principle which is in connivence with me. Jadi harapan itu terdapat dalam menyatakan, dalam kenyataan bahwa di dasar batin kita, di luar semua data, di luar semua temuan, di luar semua kalkulasi, ada satu prinsip misterius yang cocok, yang bekerja dalam diriku. Jadi harapan itu ya kayak tadi loh, semacam ada dorongan kekuatan untuk selalu optimis. Tidak peduli situasinya seperti apa, tidak peduli kondisinya seperti apa, nggak peduli kalkulasinya. Kalau dikalkulasi ini tidak mungkin saya bisa bahagia. Kuliahku cuma kuliah di kampus agama. Paling mentok ya guru TPA. Kalau guru TPA nanti kira-kira bayarannya berapa, apa ya bisa aku kaya. Nah kan kalkulasi. Tapi orang yang penuh optimis itu membypass semua kalkulasi-kalkulasi, semua temuan-temuan, semua data-data positif yang dimiliki, yang sreg dengan kita. Prinsip yang enggak, insya Allah kita akan bahagia. Tenang aja. Kalau Allah menghendaki, apa sih yang tidak bisa? Itu harapan. Oke. Nah, dari situ nanti muncul gagasannya kebebasan. Bebas itu berarti kuncinya di kalimat yang paling akhir. Ya, secara negatif bebas itu berarti kita terlepas dari segala yang membelenggu. Kalau secara positif bebas itu kita mampu melakukan apa yang ingin kita lakukan dalam kuasa kita. Dalam kuasa diriku, kalau dalam pengertiannya Marcel berarti apa? Kebebasan itu karena
eksistensiku dibatasi oleh kehadiran orang lain, kepenuhannya, maka kebebasan itu kemungkinan-kemungkinan yang bisa aku lakukan sehubungan dengan hadirnya orang lain. Jadi kita bebas melakukan segala yang kita inginkan sesuai dengan keberadaan orang lain yang kita butuhkan. Jadi bebas itu bukan sakarepe dhewe kita yang egois, tapi sesuai dengan visi bersama yang ingin kita wujudkan dalam komunion tadi. Hadirnya orang lain itu bukan halangan kita untuk bebas, tapi jalan kita untuk menemukan eksistensi dan kebebasan kita yang sejati. Itulah kebebasan. Kan di banyak filosof kadang-kadang orang lain dianggap penghalang kebebasan kita. Enggak. Justru hadirnya orang lain memungkinkan kita melakukan banyak hal. Kalau kita sendirian, ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Tapi ketika orang lain hadir, ada sangat banyak hal, sangat lebih banyak hal bisa kita lakukan. Ya contohnya ngaji ini. Kalau kamu sendirian, ngajinya nggak jadi. Saya sendirian aja nggak jadi. Harus ada kamu, harus ada aku. Di level hidup yang manapun, di rumah, di kamar kos, di warung, semuanya butuh yang lain. Justru ketika kamu ingin mewujudkan kebebasanmu secara eksistensial, kamu butuh orang lain. Itulah kebebasan. Versinya Marcel. Itu kalimatnya. Freedom is a conquest, always partial, always precarious, always challenge. The free person is the one with the most hope. Kebebasan itu adalah sebuah penaklukan, selalu bersifat khusus, selalu penting, selalu menantang, challenge. Saya dulu ada teman yang bacanya bukan challenge tapi celeng. Ya. Waktu presentasi pakai bahasa Inggris, bolak-balik celengnya keluar. Ini adalah celeng buat kita. Oh ini diskusi yang penuh dengan celeng. Oke, tantangan. Jadi orang paling bebas adalah orang yang harapannya paling besar. Harapan dengan penjelasan yang di atas. Jadi kalau kamu ingin jadi manusia yang paling bebas, jadilah orang yang hidupnya selalu optimis dan selalu penuh harapan. Disitulah kamu akan lahir sebagai sosok yang paling bebas. Oke, nah ini sebenarnya penjelasannya panjang, saya cut. Tadi di awal saya ngomong teorinya Marcel ini nanti dipakai pada akhirnya antara lain untuk menunjukkan bahwa ada zat, ada realitas absolut transenden. Itulah Tuhan. Realitas misterius tadi, kan tadi ngomong misteri yang sesuai dengan manusia, itu kan susah dijelaskan. Pakai bahasa manusia, pakai logika manusia. Karena apa? Karena memang sumbernya dari kenyataan absolut transenden. Jadi dari fenomena-fenomena pengalaman spiritual, pengalaman transendental, pengalaman cinta bersama yang lain yang tidak bisa dijelaskan dan macam-macam tadi, di situ membuktikan sebenarnya manusia itu berada dalam kuasa kenyataan absolut transendental. Ada seperangkat pengalaman yang menunjukkan adanya Tuhan. Ya meskipun zaman itu banyak ateis, kalau Marcel membedakan antara ateis dan antiteis.
Kalau ateis itu orang yang tidak percaya Tuhan, antiteis itu orang yang tidak ingin percaya. Jauh bedanya. Antiteis itu dia tahu ada Tuhan, cuma tidak ingin percaya. Nyari-nyari argumen untuk tidak percaya. Itu berarti dia tidak ingin percaya Tuhan. Banyak orang kayak gini meskipun objeknya bukan Tuhan. Mungkin kamu punya ajaran, kamu ngajari orang, orangnya tidak mau percaya. Dia sudah tahu tapi tidak mau percaya. Itu anti. Orang anti Tuhan itu, antiteis itu berarti orang yang tidak mau percaya Tuhan. Kalau ateis memang orangnya tidak percaya. Nah, untuk percaya Tuhan, argumen dari Marcel itu disebut argumen from religious experience. Argumen dari pengalaman keagamaan. Pengalaman hidup kita sehari-hari yang kita jelaskan dari awal tadi, yang hakikatnya misteri tadi, menunjukkan bahwa ada kenyataan absolut transendental. Karena Marcel tidak terlalu suka pembuktian Tuhan versi-versinya versi-versinya Thomas Aquinas, Immanuel Kant dan lain-lain. Dia sukanya satu-satunya yang tidak bisa dibantah bahwa Tuhan itu ada, kita mengalami pengalaman religius. Pengalaman yang tidak terjangkau oleh nalar budi kita. Oke, itu saya bawa quote terakhir. The wise man knows how to run his life so that contemplation is possible. Orang yang bijaksana tahu bagaimana menjalankan hidup sehingga memungkinkan untuk kontemplasi, muhasabah. Ini Marcel ngajari kita hidup itu memang dijalani, tapi usahakan dalam hidup kita ada fase untuk refleksi, kontemplasi. Orang yang merasa tidak sempat refleksi, tidak sempat kontemplasi, berarti dia tidak bijaksana dalam menjalankan hidupnya. Orang yang tidak refleksi, tidak kontemplasi itu ciri orang yang tidak eksis. Karena dia tidak akan ketemu kesadaran dirinya. Tidak akan ketemu ciri-ciri hakikat kediriannya. Itu yang akan membuat dia susah untuk menemukan dirinya. Kalau dia tidak menemukan dirinya, aktivitas yang dilakukan biasanya aktivitas kerumunan. Aktivitas orang banyak. Yang lain ke utara, yang lain ke selatan, ke selatan. Memang kontemplasi itu tidak gampang. Contemplation and wisdom are highest achievement and man is not totally at home with them. Kontemplasi dan kebijaksanaan atau filsafat itu memang pencapaian tertinggi. Tapi manusia itu biasanya tidak terlalu kerasan. Not totally at home with them. Orang itu tidak kerasan kalau hidupnya disuruh yang bijaksana, yang kontemplatif, jangan asal-asalan. Hidup kita selalu saja sifatnya otomatis, kayak robot, sudah ada programnya sendiri. Kita tidak kerasan kalau disuruh hidup itu yang tertib, yang penuh pertimbangan, yang tidak asal-asalan. Man is not totally at home. Padahal itu yang kita kaji selama ini. Untuk hidup tidak asal-asalan. Tapi biasanya kita sudah ngerti teorinya, tapi tidak jalan. Kenapa tidak jalan katanya Marcel? Karena kita tidak kerasan dengan hidup yang sangat tertib. Harus dilatih sampai kita benar-benar bisa hidup kontemplatif dan bijaksana. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah belajar bagaimana hidup dalam cinta menurut Gabriel Marcel. Minggu depan kita ketemu eksistensialis yang lain, yaitu Søren Kierkegaard dari Denmark.
Yo, bulan ini kita ketemu barat semua. Ndak apa-apa ya. Kalau ada yang tanya alasannya, bisa karep-karepe Ustadz. Saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.